Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Apa kabar Indonesia kembali hadir untuk menemani aktivitas siang hari ini? Dalam 30 menit ke depan, saya akan memberikan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya, Dede Nugraha, inilah Apa Kabar Indonesia. Selama masa pandemi corona, pemerintah meminta kepada pelajar untuk belajar di rumah. Sesuai himbauan tersebut, metode pembelajarannya pun berubah melalui internet. Tidak sedikit juga para pelajar mengalami kesulitan dengan metode seperti ini. Berikut liputan selengkapnya. Belajar di rumah saja kini menjadi kewajiban bagi seluruh pelajar di Indonesia. Semenjak virus COVID-19 terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada tahun 2020 lalu hingga saat ini. Para pelajar dibiasakan belajar di rumah dengan berbagai macam sistem, sesuai kebijakan masing-masing lembaga pendidikan. Muhammad Lutfi Jauhari, seorang mahasiswa Universitas Islam Bandung, mengaku bahwa ia belajar dengan berbagai aplikasi yang disediakan oleh pihak kampus, tergantung dosen mata kuliahnya. Seringnya terkendala jaringan juga menjadi masalah besar bagi Lutfi, sehingga perkuliahannya menjadi terhambat. Lagi belajar online ya? Iya nih, Gimana sih sistem belajar online-nya? kalau kita sih tergantung dosennya. Kadang dosennya melakukan perkuliahan Zoom meeting, ada juga melalui aplikasi kuliah. Kadang juga lewat WhatsApp group. Belajar online itu susah nggak sih? Kalau menurut saya sih susah. Susahnya? Susahnya kalau di sini kan jaringannya jelek gitu. Kadang jaringan suka hilang karena mati lampu, kalau enggak hujan, Kak. Menurut Lutfi, lebih enak belajar online atau belajar di kampus? Lebih enak di kampus dong. Karena menurut Lutfi lebih dapat dipahami, dapat berinteraksi dengan dosennya langsung. Oh iya. Lebih enak lah ya. Iya seperti itu. Inilah problematika sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Sudah hampir 2 tahun lamanya, para pelajar Indonesia belajar di rumah saja. Dan masih banyak pelajar lain yang mengalami kesulitan, sehingga tidak dapat belajar dengan maksimal. Timnas Thailand berhasil menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 2-2 pada leg kedua final Piala AFF 2020. Dengan hasil ini, Thailand memastikan diri sebagai juara Piala AFF 2020. Caca. Keep up this pressure. Here's Ramo. Who's got the pace, Ramo? Timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF 2020 setelah ditahan imbang Thailand dengan skor 2-2 di leg kedua final AFF 2020. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Singapura, Timnas Garuda mampu mengawali laga dengan baik dan mencetak gol cepat lewat kaki Ricky Kambuaya pada menit ke-8. Namun, Timnas Thailand langsung menggebrak di babak kedua dengan mencetak 2 gol cepat di menit 54 oleh Adisa Krison dan Syarah Yoyen pada menit ke-55. Berikutnya, 10 menit sebelum pertandingan usai, Timnas Garuda berhasil menyamakan kedudukan 2-2 lewat kaki Egy Maulana Fikri. Skor 2-2 membuat Timnas Indonesia kalah agregat 2-6 dari Thailand. Dengan hasil ini, Thailand berhasil merebut gelar juara Piala AFF 2020, sedangkan Timnas Garuda lagi-lagi harus puas untuk ke-6 kalinya finish sebagai runner-up di ajang ini. If you look at the number of touches there, Tilton. Was that the most? Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terjadi erupsi. Gunung api mengeluarkan asap dengan ketinggian 3.676 meter. Gunung api tersebut mengeluarkan awan pekat berwarna abu-abu dan aktivitas masyarakat terganggu dengan persiapan mengungsi. Hujan abu mengakibatkan desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro tertutup abu. Polisi dan aparat gabungan meminta masyarakat untuk mengungsi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Wes kate nandi kaya ngene iki. Tambah gede loh gunungnya wis. Ya Allah, buri Allah. Allahu Akbar. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan kasus penularan COVID-19 varian Omicron di sejumlah wilayah Indonesia bertambah mencapai 152 kasus. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan di pusat dan di daerah untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Mengenai Omicron memang sudah berkembang menjadi 132 negara dan kita dalam masuk ranking di 40. Jadi jumlah kasus Omicron di Indonesia sekarang ada 152 Omicron dan yang sudah sembuh 23% dari situ. Jadi dari 152. Jadi angka ini memang masih kita lihat cukup baik dibandingkan yang lain. Satu, yang kedua, kami laporkan bahwa kesiapan kita menghadapi Omicron ini saya kira sudah sangat terkendali, tetapi tetap dengan kehati-hatian. Penambahan kasus COVID-19 varian Omicron ini pada umumnya terjadi akibat adanya orang yang datang dari luar negeri. Kemacetan di Bandung sudah menjadi hal biasa, bahkan semakin hari semakin parah. Terjadi akibat berbagai faktor, selain sejumlah kendaraan yang tidak sesuai dengan ruas jalan, faktor kedisiplinan pengguna jalan berperan penyebab kemacetan di Bandung. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas dan titik kemacetan di Bandung, kita sudah terhubung dengan reporter satu kita, Atadi. Saya sedang berada di depan Jalan Taman Sari. Pantauan kami pada siang hari ini memang seperti yang terlihat di belakang saya. Ini banyak sekali kendaraan roda 4 dan juga roda 2 melalui Jalan Taman Sari, merupakan salah satu jalan untuk menuju tujuan mereka masing-masing. Dan di jam-jam sibuk seperti sekarang ini, kemacetan semakin parah karena hujan. Dan dapat Anda bayangkan, kendaraan roda 4 dan roda 2 hanya melaju kendaraan dengan kecepatan 5 sampai dengan 10 km per jam. Atadi, menurut Anda sendiri, apa yang menjadi penyebab kemacetan di Jalan Insinyur Haji Juanda ini? Ya, memang di Jalan Taman Sari ini merupakan salah satu jalan yang harus dilalui bagi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Untuk menuju tujuan mereka masing-masing dapat Anda bayangkan sekitar 1.600 hingga 2.400 unit, 16,5% mobil bertambah setiap tahunnya. Ini terjadi karena ketidakkeseimbangan antara pertumbuhan laju kendaraan dan juga pertumbuhan ruas badan jalan. Ini menimbulkan kemacetan di ruas jalan Taman Sari. Demikian itu yang saya dapat laporkan. Dikembalikan kepada studio. Setiap sudut kota Bandung selalu kaya akan beragam kuliner yang nikmat, mulai dari restoran hingga warung pinggir jalan. Jadi, kalian semua akan ditemani Ananda Kakak untuk mencicipi salah satu kuliner Bandung yang menjadi favorit mahasiswa juga warga di sekitar Bandung. Kira-kira gimana ya? Berikut liputannya untuk Anda. Hai, selamat siang. Nah, ini pas banget ya, udah jam makan siang. Udah keroncongan juga. Saya kepikiran buat makan yang pedas sama minuman yang segar. Kira-kira apa ya yang cocok? Gimana? Udah siap berwisata kuliner bersama saya? Let's go! Ini dia tujuan saya, Day Seafood Aziz. Nampaknya warung makan ini sudah tidak asing bagi masyarakat Taman Sari, khususnya mahasiswa Universitas Islam Bandung. Buka mulai dari jam 8 sampai sore hari. Kedai ini ramai pada saat jam makan siang.
Jika Anda ingin menikmati makanan di kedai Seafood Ajis, sebaiknya datang sebelum jam makan siang karena Anda bisa kehabisan tempat duduk dan menu yang disediakan ketika masuk jam makan siang. Di kedai ini tersedia beberapa menu diantaranya gurame, kakap, bawal, dan masih banyak lagi. Dan di samping itu, tersedia beragam jenis minuman yang dapat menyegarkan tenggorokan Anda. Paket lengkap lah pokoknya. Porsi cumi asam manis dan nasi putih dibanderol dengan harga Rp15.000. Sangat murah ya pemirsa. Nah, pemirsa, makanan saya sudah datang nih. Saya memesan cumi asam manis pedas, tambah nasi putih, dan minumannya tentunya minuman segar. Ayo, langsung kita cobain. Let's go. Gimana rasanya, Kak? Mantap. Gimana makanannya enak? Enak banget. Itu per porsi berapa sih harganya? Harganya cukup murah Pak, cuma 15.000 aja. Apakah dalam satu porsi itu cukup dalam sehari-hari? Ya cukuplah untuk kalangan mahasiswa. Mantap guys. Sekarang kita cobain minumannya ya. Nah, mantap. Puas banget makan di sini. Buat itu buat mahasiswa Universitas Islam Bandung atau sekitaran Taman Sari bisa makan di sini. Murah meriah, kenyang, enak, mantap. Makan siang saya semoga bisa membuat Anda ngiler di rumah. Nah, Anda sendiri mau makan di mana sekarang? Saya, Ananda Kakak, Bandung melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dede Nugraha, pamit undur diri. Sampai jumpa. Boy, got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me what you know about rolling down in the deep and the brain goes numb. You can call it mental freeze when these people talk too much. Put that shit in stone.